Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Firmansyah di channel saya Freddy Firmans Channel. Pada video ini saya akan membahas soal-soal tryout P3K Guru Kelas PGSD 2021 untuk bagian yang kedua, di mana video ini merupakan kelanjutan pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video saya selanjutnya. Semoga kita semua dapat lulus pada ujian seleksi P3K ini dan kita semua diangkat jadi ASN. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita lanjutkan saja tryout P3K 2021 bagian yang kedua. Kita mulai dari soal nomor 13. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu: A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. C. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Dan D. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. Oke teman-teman, silakan dipilih dulu A, B, C atau D. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Kita periksa dulu ya teman-teman. Ya, jawaban Anda benar. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kriteria belajar minimal atau KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali: A. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif. B. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. C. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Atau D. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Ingat, ini kecuali ya teman-teman. Silakan dipilih dulu. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui metode kualitatif. Kita lihat dulu, kita periksa dulu. Ya, jawaban Anda benar. Baiklah, kita lanjutkan pada soal selanjutnya yaitu nomor 15. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar: A. Kognitif, B. Sibernetik, C. Humanistik, atau D. Konstruktivisme. Ya, coba yang mana jawabannya teman-teman? A, B, C atau D? Yang mana? Iya, betul sekali, jawabannya adalah D, konstruktivisme. Kita lihat dulu teman-teman. Ya, betul ya. Kita lanjutkan saja pada soal nomor 16.
Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning ya. Urutan yang benar adalah 1. Penentuan pertanyaan mendasar, 2. Mendesain perencanaan proyek, 3. Menyusun jadwal, 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, 5. Menguji hasil, dan yang keenam mengevaluasi pengalaman. Yang mana teman-teman? A, B, C atau D ya? Yang mana coba dilihat dulu sebelum saya jawab. Baiklah, jawabannya adalah B teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat, kita periksa dulu. Ya betul ya, benar jawabannya. Kita lanjutkan saja pada soal nomor 17. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. B. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Atau C. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. Atau D. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. Yuk silakan dijawab dulu teman-teman, yang mana jawabannya? Betul sekali ya, jawabannya adalah B. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, lalu penghargaan kelompok. Kita lihat dulu teman-teman. Ya benar ya. Kita lanjutkan saja pada soal nomor 18. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. C. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. Atau D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Coba teman-teman, yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Yang mana? Jawabannya D teman-teman. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa ya, yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Kita lihat jawabannya, kita periksa dulu. Ya betul sekali. Kita lanjutkan saja pada soal nomor 19. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah mengorganisasi siswa dalam belajar, 2. Orientasi siswa pada masalah, 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, atau 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang mana ini teman-teman? A, B, C, atau D? Yang betul adalah A ya teman-teman. 2, 3, 1, 4 ya. Jadi dari orientasi siswa, setelah itu membimbing, setelah itu mengorganisasi, baru yang terakhir adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kita lihat dulu jawabannya. Ya betul sekali. Kita lanjutkan saja pada soal nomor 20. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Ini sepertinya sudah muncul di soal yang bagian ke-1 ya. Masih ingatkah teman-teman? Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah C ya teman-teman, problem solving. Coba kita lihat. Ya betul. Kita lanjutkan saja ya teman-teman. Lanjutkan pada soal nomor 21. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 orang sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas mengikuti program pengayaan.
Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya, B. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas, atau D. Diberikan bahan ajar berupa modul. Coba teman-teman yang mana ya? Jawabannya dijawab dulu dalam hati. B ya teman-teman, jawabannya mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Kita cek dulu teman-teman. Ya, betul sekali. Kita lanjutkan saja pada soal nomor 22. Pada soal nomor 22, di sini seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Atau D. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. Coba dilihat teman-teman yang mana jawabannya. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kita cek dulu. Ya, betul ya teman-teman. Kita lanjutkan saja pada soal berikutnya. Soal nomor 23. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran adalah A. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, B. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, C. Motivasi belajar siswa, atau D. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Yang mana teman-teman silakan dijawab dulu. Ya, betul sekali. Jawabannya yang A teman-teman. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Kita cek dulu ya. Betul teman-teman. Kita lanjutkan saja pada soal nomor 24. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Ya, ini untuk merancang pengayaan. A. Memberi tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal. C. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar, atau D. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Silahkan dijawab dulu teman-teman. A, B, C atau D. Jawabannya yang betul adalah apa? Ya, betul sekali. Yang betul adalah C teman-teman. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. Kita lihat dulu. Betul ya. Kita lanjut saja teman-teman pada soal nomor 25. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah, ya ini pada saat mempersiapkan pembelajaran ya, seorang guru itu harus dapat menyusun strateginya ya. Kita pilih saja A. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. B. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Atau D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Yuk, yang mana teman-teman? A, B, C atau D? Ya, ini mempersiapkan ya. Yang mana? Jawabannya yang betul adalah yang C teman-teman. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Kita cek dulu ya. Ya, betul sekali teman-teman. Kita lanjutkan saja ya teman-teman. Untuk soal nomor 26.
Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam. Kalau ini sudah jelas sekali ya teman-teman, saya kira semuanya sudah tahu. A. Lembar penilaian, B. RPP, C. Silabus, atau D. Silabus dan RPP. Yang mana teman-teman jawabannya? Yuk dijawab yuk. Betul sekali teman-teman, jawabannya adalah B ya, RPP ya. Coba kita cek dulu. Ya betul sekali. Ini gampang sekali ya teman-teman. Insya semuanya sudah tahu. Kita lanjutkan saja pada soal nomor 27. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan KKM atau KBM. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor yang mana ini? A. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. B. Kompleksitas indikator daya dukung atau indeks siswa. C. Kompleksitas indikator daya dukung atau kemampuan guru. D. Kemampuan guru, sarana dan prasarana dan indeks siswa. Yang mana teman-teman? Silakan dijawab. Yang mana? Yuk silakan. Saya rasa ini sudah jelas sekali ya, jawabannya adalah B teman-teman. Kompleksitas, daya dukung dan indeks siswa. Coba kita periksa. Ya betul sekali, jawaban Anda benar teman-teman. Kita lanjut saja ya teman-teman pada soal nomor 28. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi pada aspek A. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. B. Pengembangan kurikulum. C. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Atau D. Berkomunikasi pada peserta didik. Yang mana teman-teman? A, B, C atau D? Yang mana ini? Silakan dijawab dulu. Ya betul sekali, yang C ya teman-teman, jawabannya penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kita cek dulu teman-teman. Ya betul sekali. Kita lanjut saja ya teman-teman pada soal nomor 29. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Membuat kaitan, atau D. Memberikan bimbingan. Mudah sekali ya teman-teman, coba dijawab. Saya rasa semuanya sudah tahu ya. Oke, jawabannya adalah membuat kaitan teman-teman, yang C. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Ya betul sekali. Oke, kita lanjutkan saja pada soal selanjutnya, soal 30, soal penutupan teman-teman. Ya, ini soal 30. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media dalam pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. B. Menampilkan objek yang terlalu besar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. Atau D. Menampilkan objek yang sulit diamati. Silakan dilihat dulu teman-teman, A, B, C atau D. Yang mana teman-teman? Gampang ya ini. Jawabannya adalah C teman-teman, membuat konkret konsep yang abstrak. Kita cek dulu teman-teman. Ya, jawaban Anda benar sekali. Ya, ini soal penutupan teman-teman, soal nomor 30. Kita lihat saja. Nah, di sini
benar 30, salah 0 ya. Semoga nanti pada saat pelaksanaan tes P3K kita semua mendapatkan nilai yang terbaik ya teman-teman. Semoga semuanya lulus ya, semoga semuanya menjadi ASN. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tunggu video saya selanjutnya mengenai pembahasan kompetensi teknis PGSD ya, dan nanti kompetensi yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.